Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, guru PAI di SMA ITS Al-Marzuki Kasem, Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor NIM 209220085. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA ITS Al-Marzuki Kasem, Bojonegoro. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 12 dengan materi pokok ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Baik jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan aku dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam pelajaran PAI dan bukti berarti. Sebelumnya silahkan dicek dulu kanan kirinya ada pembelajaran kita nyaman. Kalau ada sampah silahkan diambil. Silakan dulu. Artinya ya. Oke, untuk selanjutnya agar pembelajaran kita bermanfaat dan berkah, maka mari kita awali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasionalisme. Selanjutnya silakan ketua kelas dipimpin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sajjil lana umurana fi hifdzid durus wa fahmid durus wa fi muqaddamatit ta'allumina. Amin ya rabbal alamin. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Oke, untuk selanjutnya saya cek hadirnya dulu ya. Kalau ada yang izin, kalau ada yang sakit ya. Ani Novia Madani, Dinda Dwi, Alia Mufarida. Oke. Ada beberapa yang dapat saya kenal. Ada izinnya? Semoga teman-teman kita yang sedang sakit akan diberikan kesembuhan. Amin. Kemudian PAI kita masih. PAI Fondasi Generasi Islami SMA Al-Marzuki selalu diakui. Pelajaran kemarin tentang materi yaitu etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja dan tanggung jawab utama seorang murid apa? Terkaitan pembelajaran kemarin dengan materi hari ini masih ada kaitannya. Kalau di masa belajar, masa sekolah kita tanggung jawabnya adalah belajar. Di masa depan, sampai semuanya juga akan punya tanggung jawab yang besar. Apa itu kira-kira? Yaitu nanti sampai akan punya tanggung jawab menyiapkan diri sebagai seorang calon istri. Yang laki-laki menyiapkan diri sebagai calon suami. Maka materi hari ini gak kalah dengan kemarin dan bahkan punya kaitan erat karena pada materi ini kita akan bahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam.
dibuka dulu. Ya, sudah dibuka. Bab 6 ya. Materi ketentuan pernikahan dan Islam sudah semuanya. Maka untuk materi kali ini, biar nanti sampai tahu arah pembelajarannya, maka apa yang perlu dicapai, nah, silakan dilihat dulu IPK dan tujuan pembelajarannya. Indikator pencapaian kompetensi itu yang diharapkan sebagai tanda-tanda bahwa sampai menguasai pembelajaran kali ini itu apa saja indikatornya. Yang pertama, yaitu kita akan menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, setelah sampean menganalisis sampai diharapkan dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi analisis tentang paparan prinsip hikmah dan ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Yang ketiga, itu juga sampai diharapkan bisa mengevaluasi yaitu dan menyimpulkan paparan ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti melalui kegiatan pengamatan. Jadi nanti saya akan menampilkan media-media gambar, video dan lain-lainnya nanti diamati terkait dengan fenomena pernikahan faktual. Ya, fenomena pernikahan faktual dan fenomenal. Jadi materi sampai ini adalah materi faktual yang memang akhir-akhir ini dibahas di masyarakat. Nanti melalui kegiatan pengamatan tersebut, sampean mampu mengidentifikasi problematika pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah sampai mengidentifikasi, setelah sampai menganalisa dan berdiskusi, melalui kegiatan diskusi, sampai nanti peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nanti hasil analisisnya, hasil diskusinya, nanti dipresentasikan ke depan. Yang ketiga, dikatakan tujuan pembelajaran sampai berhasil yaitu melalui kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber referensi. Jadi nanti dalam pembelajaran nanti sampai nggak harus hanya terpaku pada buku tersebut. Sampai nanti boleh buka HP, boleh browsing dari internet ataupun dari sumber-sumber yang lain yang relevan. Nanti dari situ sampai melalui pengumpulan data dari berbagai sumber referensi tentang pernikahan dan Islam, peserta didik mampu mengevaluasi dan menyimpulkan paparan ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi nanti pada pembelajaran kali ini nanti diperbolehkan di kelompok nanti mencari dari sumber buku pelajaran, juga boleh mencari dari sumber internet. Saya ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan indikator pencapaian kompetensi ini, jika sampai sudah bisa menguasai ini, nanti manfaatnya di masyarakat pasti luar biasa. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menguasai ini, pasti di kehidupan ke depan kita tidak paham tentang ketentuan pernikahan Islam itu seperti apa. Dan kegiatan pada pembelajaran kali ini sampai nanti akan mengamati, ya. Nanti itu tentang media gambar terkait dengan video terkait dengan materi, silakan nanti diamati. Habis itu dianalisa, setelah dianalisa dan didiskusikan dalam kelompok. Karena kegiatan kita adalah nanti pembelajaran kelompok. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita, silakan nanti langsung aja ya dibentuk kelompok akan memudahkan pembelajaran. Silakan dibentuk dari mana? Nah, satu, dua, ya, tiga, terus satu, tiga, terus dua. Ya, saya bagi untuk kalian yang saksikan nanti silakan dicatat. Silakan catat. Dan diamati dulu 1 sampai 6. Yang pertama apa nih? Tentang ada pergaulan remaja anak kecil ya.
Yang kedua ada prosesi akad. Yang ketiga apa ini? Romantisme menantu dan update informasinya. Update ya. Ya jelas udah tahu, tapi kalau saya sebutkan nama itu belajar umum semuanya udah tahu. Dan nanti problematikanya apa dicari. Yang keempat itu ada seorang istri menangis, suamiku menafkahi adik kandungku. Nah, akan identifikasi. Yang kelima film favoritnya emak-emak. Akan juga. Ayo pernah lihat? Paling nggak tahu tentang alur ceritanya. Itu diidentifikasi. Yang keenam ada ini pasangan sesama jenis. Silakan dicari identifikasi apa yang ditanyakan ataupun komentar tentunya silakan di ada. Ya nggak harus semuanya ya, nggak harus semua gambar. Minimal nanti di kelompok itu ada beberapa pertanyaan. Kelompok satu dah, cukup ya. Kelompok dua, ya. Kelompok tiga, dan. Nah kan nanti mau menanggapi atau memberikan pertanyaan silakan. Nah, siapa dulu? Kelompok mana? Silakan. Nomor dua. Oh ya. Gambar nomor dua berapa? Yang saya tanyakan, di daerah saya itu pernah ada akad nikah yang akad nikahnya tidak umum seperti biasanya. Pada umumnya Tidak umum. Tidak umumnya itu gimana? pada umumnya saat prosesi akad nikah, Pak Muhyiddin dan Mani beliau menyebutkan mandat beserta jumlahnya. Namun saat itu tidak disebutkan apakah pernikahan tersebut sah. Oke, saya sambung ya. Nanti dijawab di pembelajaran setelahnya ya. Nomor satu, yang kedua, mulai sekarang. Jawab. Ya, iya. Dalam gambar nomor 5, Gambar nomor 5. Ya, kenapa nomor 5? kita melihat suara seorang istri Ya, betul. Nah, yang biasanya selalu menceritakan kisah-kisah seorang suami yang ingin menikah dengan wanita-wanita lain lagi. Dalam Islam sendiri diperbolehkan lebih dari satu. Apakah hukumnya bagi seorang istri ketika tidak mengizinkan suaminya untuk menikah? oh, nah. Ada seorang suami ingin poligami gitu. Ya. Nah, ya, oke. Saya tanggung ya. Ayo dicatat ya. Nah, nanti saya bukan. Yang ketiga selanjutnya. Dalam gambar nomor 1, pergaulan Gambar. gambar 1. Ya, kamu nanti sekarang. Pergaulan remaja masa kini sangat mengkhawatirkan. Bahkan gaya anak sekolah terlihat seperti sudah mengarah pada hal-hal yang mendekati perzinahan. Apakah remaja sekolah yang belum bisa mencari nafkah dan seperti ini diwajibkan menikah? Nah, ya. Nah, coba lihat. Gambar nomor 1 ini pergaulan remaja. Yang pernikahan biasanya kalau sudah membayarkan, maka biasanya diwajibkan untuk menikah, gitu ya. Karena khawatir terjadi pada perbuatan zina. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau mereka seperti ini belum bisa mencari nafkah, gitu ya. Pertanyaannya lagi, apakah Remaja sekolah yang belum bisa mencari nafkah dan seperti ini diwajibkan menikah? apakah tetap diwajibkan menikah?
Ya kamu ya. Nanti dijawab di selanjutnya. Saya lagi masih. Gambar nomor 3 disebut kalau tidak salah adalah terkait kasus hubungan cinta gelap seorang menantu dari ibu mertuanya. Ya. Info terkini keduanya sama-sama sudah cerai dengan pasangannya masing-masing. Itu sampai update. Tahu ya? Sering-sering main HP. Ya silakan. Jika saat ini keduanya sama-sama sudah tidak punya pasangan, apakah mereka boleh menikah? Oh iya. Ini semuanya mungkin beberapa anak pondok ya yang nggak tahu ya. Emang kita gitu ya. Ada seorang mertua itu suka dengan menantunya sendiri. Kalau itu menantunya sendiri berarti adalah suaminya anak. Tapi dengan sering berjalannya waktu si ibu mertua ini karena suaminya bergerak akhirnya dicerai. Yang anaknya, ya anaknya si ibu ini, ya yang ibunya itu juga bergerak melihat ibunya seperti itu teganya sama anaknya. Juga merasa dirinya apalagi dengan ibunya sendiri. Akhirnya mereka sama-sama cerai. Yang namanya cinta itu kadang ingin melanjutkan. Karena kedua-duanya sudah pisah, apakah mereka boleh menikah? Ibu mertua dan si menantu tadi, gitu ya. Ya nanti saya akan dicari ya. Nah. Oke, ada yang lain lagi sekarang? Cukup. Sumbernya dari mana? Nanti saya perlihatkan video ya. Ya. Nanti dari video ini saya akan diamati, tapi nggak hanya berhenti di video ini saja. Sampai nanti boleh cari di sumber-sumber lain. Jadi nanti akhirnya silakan dipakai. Ini hanya pengantar singkat. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang bisa indah atau ramah jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan sesungguhnya Allah menciptakan suatu tempat makanan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat berkaitan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terjadi. Kehidupan manusia akan terjadi. Dunia pun akan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 7. Itu tadi beberapa sumber belajar bantuan. Cuma nanti dari problematika yang sudah dibagikan berdasarkan tugasnya tadi, kalau memang dirasa itu belum cukup, nanti silakan cari di buku masing-masing juga nggak apa-apa. Tadi kayaknya dicari di situ. Atau juga boleh sampai pakai internet, ya cari sumber-sumbernya yang relevan. Nah, sumber-sumber yang relevan saya kirim di grup WA saya. Nah, silakan dibuka grup WA-nya, saya kirim dulu. Itu ada video, ada artikel, silakan dibaca. Sudah masuk? Linknya udah saya kirim ke udah. Silakan di situ sebagai bahan sumber belajar tambahan. Silakan dibuka linknya. Oke, nanti didiskusikan, dipecahkan masalah sesuai dengan kelompoknya.
Sudah semuanya? Nah, jadi silakan nanti permasalahan yang ada tadi yang sudah dibagikan, nah, nanti silakan itu mencari sumber-sumber belajar berdasarkan sumber belajar atau berdasarkan video tadi, pengamatan tadi dan sudah didiskusikan, silakan dipresentasikan ke depan. Oke, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami tentang permasalahan atau pertanyaan 1 dan 2 yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Ainur Azizah sebagai moderator, Muhammad Solihah sebagai pemateri atau penyaji presentasi, Dinda Dewi sebagai nol turun, Siti Agustina dan Ulil Amin sebagai anggota. Selanjutnya, hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Muhammad Solihah. Kepadanya kami persilakan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami. Tadi permasalahannya adalah gambar nomor 1 menunjukkan gaya pergaulan remaja masa kini yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan gaya pacaran anak sekolah terlihat seperti sudah mengarah pada hal-hal yang mendekati perzinahan. Apakah remaja sekolah yang belum bisa mencari nafkah yang seperti ini diwajibkan menikah? Pada dasarnya, asal menikah adalah sunnah. Namun, jika dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinahan dan sudah mampu secara finansial, maka hukumnya menjadi wajib. Sedangkan kasus pergaulan remaja sekolah saat ini, dia belum bisa mencari nafkah, maka kedua orang tuanya punya tanggung jawab penuh untuk mengawasi dan mendidiknya secara terus-menerus. Namun, jika betul-betul hubungan mereka sudah betul-betul mengkhawatirkan, maka untuk menghindari perzinahan, pasangan remaja tersebut wajib dinikahkan. Gambar nomor 2 terlihat ada prosesi akad nikah sepasang kekasih yang saling mencintai. Semoga kita segera menyusunnya. Amin. Oke teman-teman, tidak ada akad nikah yang akad nikahnya tidak umum seperti biasanya. Pada umumnya, saat prosesi akad nikah, pengantin dan pengantin pria menyebutkan mahar beserta jumlahnya. Namun saat itu tidak disebutkan apakah pernikahan tersebut sah. Sebelumnya kita perlu pahami bahwa mahar tidak termasuk rukun nikah karena rukun nikah itu terdiri dari 1. Adanya calon suami dan istri, 2. Adanya wali nikah dari pihak calon istri, 3. Adanya kalimat ijab dan kabul, 4. Adanya 2 orang saksi. Jadi mahar tidak termasuk rukun meskipun tidak disebutkan maka pernikahannya tetap sah. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang dipertanyakan? Saya mau tanya, terkait tidak disebutnya mahar dalam akad nikah, mahar itu kan wajib hukumnya. Kenapa pernikahan tersebut bisa dikatakan sah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bali. Memberikan mahar pada seorang istri itu memang wajib dan dengan jumlah yang sama-sama disepakati pasangan suami istri. Namun untuk menyebutkannya di depan umum, hukumnya adalah sunnah. Jadi meskipun ada tetangga sampean yang dalam akad nikahnya tidak menyebutkan jumlah ataupun bentuk maharnya, maka pernikahan tersebut tetap sah. Terima kasih. Sekian cukup. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami tentang permasalahan atau pertanyaan 2 dan 3 dari 4 yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan,
sebagai anggota. Selanjutnya, hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh saudari Ani Novi Ramadhani. Kepadanya disuruh. Oke teman-teman, pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari semua yang sudah kami presentasikan, kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 semuanya luar biasa. Dengan nanti biar lebih jelas, silakan diperhatikan materi berikut ini agar memperkuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan di awal tadi. Yang pertama di sini tentang pernikahan. Pernikahan ada berdasarkan dengan an-nikah. Nikah sendiri menurut undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang antara seorang pria dan seorang perempuan. Di sini berarti kalau tadi ada masalah hubungan sejenis seperti lewat ini saja dan sudah terjawab. Karena pengertian nikah yang berbeda itu adalah adanya calon suami, adanya calon istri, artinya laki-laki dan wanita, mengkodrat manusia dan menyukai lawan jenis. Kalau yang di awal tadi, gambar-gambar tadi ada yang menyukai sesama jenis, berarti itu menyimpang dari kodrati manusia. Adapun di sini yang pertama, pernikahan semahram yang dilarang ialah itu karena ada hubungan mahram. Mahram sendiri ada di 3. Yang pertama mahram karena nasab, itu masih ada hubungan nasab keturunan atau sejarah. Yang kedua karena hubungan pernikahan tua kamu, nah, itu mahram. Terus ibunya mertua kamu, neneknya maksudnya, dan juga keturunan dari anak-anaknya pasangan kamu, maka di situ diharamkan karena adanya hubungan pernikahan. Baik itu ketika masih dalam masa pernikahan ataupun sesudah tidak ada hubungan, karena bisa jadi cerai karena meninggal, cerai ketika masih hidup, maka sama-sama haram selamanya. Tidak dimasuk mahram mu'abbad. Dan yang terakhir yaitu mahram karena sepersusuan. Mahram karena sepersusuan itu gimana? Itu suatu ketika ada ibu sampean ketika mau masa kecil, di situ nggak keluar asinya. Karena nggak keluar asinya, sampai akhirnya dimintakan ASI dari tante sampean, ya, ataupun orang lain, kan? Dimintakan ASI dari orang lain juga bisa. Maka di situ kalau sampean meminum ASI-nya orang tersebut, tetangga sampean, maka anak-anak tersebut, anak-anak dari ibu yang menyusui sampean itu juga termasuk saudara kandung. Sampai juga punya hubungan mahram dengan orang yang menyusui, walaupun itu adalah tetangga sampai. Bisa dibahas di sini. Oke, kalau udah bisa dibahas, silakan selanjutnya dibuat kesimpulan mandiri, dibuat resum. Nah, dari yang pertama dari pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, terus mahram itu siapa saja, dan yang terakhir pernikahan terlarang. Maka dibuat kesimpulan dalam bentuk resum secara pribadi. Kan ini artinya nanti kalau sudah dikumpulkan. Jangan
bentuk biasa juga boleh. Sesuai kreasinya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Yang khususnya silakan dikumpulkan di depan khususnya jangan lupa dikasih nama ya. Namanya dicek ya. Belajar dari ini, silakan kerjanya dibuka kelas 12. Itu saya berkirim evaluasi cuma dikit, soalnya 10 ya. Dan boleh dikerjakan secara kelompok ya. Akan dikerjakan 10 soal yang ada, boleh didiskusikan. Cuma nanti yang di rumah dikerjakan secara individu. Yang pertama yang saya kerjakan. Apa? Sudah. Yang lain? Sudah. Selanjutnya di sini di bawahnya, ya, di bawah itu ada link juga kan ya? Jadi itu silahkan di situ dikasih saran-saran apa untuk pembelajaran ke depan. Pembelajaran ini yang kurang apa ke depan sebenarnya gimana ya kan kirim ke link itu. Cukup? Kalau cukup ya sudah dikirim ya, pastikan sudah dikirim. Kalau sudah, maka untuk selanjutnya dari awal sampai akhir ada pembelajaran kita kasih plus untuk kalian semuanya. Selanjutnya nanti di rumah jangan lupa dibuka kerugiannya. Kalau yang tadi boleh dikerjakan secara kelompok. Nanti di grup WA itu Bang Wajir akan kirim ke KPD ya. Ada beberapa soal-soal dan tugas yang wajib dikerjakan di rumah dan dikerjakan secara mandiri. Waktunya kapan? Yang penting pokok terakhir besok sebelum ada pembelajaran minggu depan itu sudah dikerjakan dan sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi, Bang?